Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muhammad Fauzi dengan NIM 2303599, kelas 1B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2023. Di sini saya akan membahas landasan ekonomi pendidikan. Di sini saya akan membahas 8 isi landasan ekonomi pendidikan. Yang pertama yaitu latar belakang pengertian ekonomi dan landasan ekonomi pendidikan. Yang kedua, konsep dasar landasan ekonomi. Yang ketiga, peran ekonomi dalam pendidikan. 4. Manfaat ekonomi dalam pendidikan. 5. Faktor ekonomi. Dan 6. Peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 7. Teori landasan pendidikan ekonomi. 8. Dampak positif dan negatif. Langsung kepada yang pertama, yaitu adanya pengertian ekonomi dan landasan ekonomi pendidikan. Menurut Thomas H. Jones pada tahun 1985, ekonomi merupakan suatu disiplin yang berkenaan dengan efisiensi pengalokasian sumber-sumber yang langka untuk mencapai tingkat kepuasan setinggi-tingginya. Lanjut ke ekonomi dalam pendidikan. Di dunia pendidikan tidak hanya bisnis atau mencari uang. Di dunia ekonomi pendidikan diajarkan melalui pembinaan agar peserta didik dapat hidup wajar dan teratur. Adapun pengertian landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan sendiri yaitu prinsip atau nilai-nilai yang menjadi dasar ataupun fondasi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu adanya konsep dasar landasan ekonomi, terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adanya kontribusi pendidikan. Di dalam kontribusi pendidikan adanya produktivitas kerja, sebagaimana pengertian landasan ekonomi pendidikan, yaitu landasan ekonomi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi pijakan dalam berproduksi dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dengan adanya produktivitas kerja akan menghasilkan peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki pengetahuan yang lebih baik serta keterampilan yang lebih canggih. Dengan adanya produktivitas akan ada lagi peningkatan ketersediaan pekerjaan. Dengan ini akan meningkatnya pendapatan nasional dan penurunan kemiskinan. Yang kedua dari konsep dasar landasan ekonomi pendidikan yaitu kontribusi pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi dengan adanya modal dan tenaga kerja. Modal di sini pendidikan merupakan sarana untuk peningkatan modal manusia, yaitu modal pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan modal manusia yang berkualitas tinggi sangat penting dalam pembentukan ekonomi yang kuat, dan dengan modal seperti ini akan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga selanjutnya yaitu peran ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama itu adanya ekonomi makro. Perannya yaitu dapat ditunjukkan pada anggaran pendidikan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat akan menghasilkan pendapatan lebih tinggi untuk pemerintah dan berdampak kepada kemajuan teknologi juga, termasuk ekonomi makro yang berdampak pada pendidikan dengan perkembangan teknologi, membentuk kegiatan belajar mengajar atau KBM memakai teknologi. Peran ekonomi secara makro juga dapat ditunjukkan dengan contohnya yaitu banyaknya orang kaya yang mau secara sukarela menjadi orang tua asuh atau bapak angkat untuk mensukseskan warga pelajar 9 atau 12 tahun. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan dan munculnya sekolah-sekolah unggul. Yang ketiga, peran ekonomi secara mikro. Peran ekonomi secara mikro dapat ditunjukkan dengan contoh yaitu seperti peningkatan taraf hidup manusia yang selalu dikaitkan dengan perekonomian.
dan contohnya penyediaan barang termasuk juga di tingkat mikro dalam berpartisipasi membeli buku dan alat-alat keperluan sekolah. Yang keempat yaitu manfaat ekonomi dalam pendidikan. Yang pertama, membiayai semua perlengkapan gedung seperti air, listrik. Yang kedua, membayar jasa semua kegiatan pendidikan. Yang ketiga, ada meningkatkan motivasi kerja. Adapun penjelasan yang kelima yaitu ada faktor ekonomi. Seperti yang pertama yaitu 1. Akses ke pendidikan. Ketersediaan sumber daya ekonomi seperti biaya sekolah, transportasi, sarana dan prasarana pendidikan juga dapat menjadi hambatan jika seseorang tidak memiliki sumber daya yang cukup. 2. Kualitas pendidikan. Faktor ekonomi ini juga berpengaruh. Pendidikan yang didanai secara memadai sebagian besar memiliki fasilitas ataupun sarana prasarana yang sangat cukup untuk membantu guru dan kurikulum yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas. Yang ketiga yaitu peluang pendidikan tinggi. Seringkali biaya kuliah atau UKT merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengejar pendidikan di perguruan tinggi. 4. Peluang karir. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung membuka peluang karir yang lebih baik. Orang dengan sumber daya ekonomi yang kuat memiliki akses lebih besar ke pendidikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi peluang karir mereka. Yaitu 5. Adanya investasi dalam pendidikan. Orang dan pemerintah seringkali melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk menginvestasikan sumber daya dalam sektor pendidikan. Adapun yang keenam dari subbab yang kita akan bahas yaitu peran ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan konsumen. Contohnya dalam hal negosiasi atau tawar-menawar. Barang apa saja yang akan kita beli, keputusan ini mempengaruhi pengeluaran pribadi kita. Yang kedua, penentuan harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Konsumen dan produsen juga melakukan negosiasi menentukan harga. Misalnya, kenaikan harga minyak juga akan mempengaruhi harga bahan bakar dan produk lainnya juga. Nah, yang ketiga, mencari pekerjaan. Pencarian pekerjaan adalah aspek ekonomi yang sangat penting, terutama lapangan pekerjaannya. Pemilihan pekerjaan dapat dipengaruhi yaitu faktor ekonomi seperti upahnya, UKM dari pendapatan daerah itu, dan kondisi lokasi yang strategis. Yaitu 4. Pengelolaan keuangan pribadi. Menyusun anggaran yaitu menabung, memanajemen uang, dan berinvestasi. Dengan ini membantu mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kelima, pemahaman perubahan ekonomi. Ketika terjadi perubahan ekonomi seperti resesi atau inflasi, ini dapat mempengaruhi penghasilan, tabungan, dan investasi kita. Pemahaman tentang konsep-konsep ini perlu ditanamkan agar kita bisa membantu mengambil langkah yang tepat. Yaitu yang keenam yaitu pengambilan keputusan bisnis. Bagi yang punya usaha, ekonomi sangat penting dalam mengelola bisnis, terutama menentukan harga produk, merencanakan produksi, dan strategi pemasaran agar penjualannya untung dan banyak pembelinya. Yang ketujuh yaitu adanya teori landasan pendidikan. Yang pertama, teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada gagasan-gagasan dari ekonomi terkemuka seperti Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua, teori ekonomi Keynesian. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes dan berfokus pada peran
pemerintah dalam mengatasi depresi ekonomi dan mengatur aktivitas ekonomi. Yang ketiga, teori ekonomi monetarisme. Teori ini dikemukakan oleh ekonom Milton Friedman. Yang keempat, teori ekonomi perilaku. Teori ini menggabungkan psikologi dengan ekonomi dan mempertimbangkan perilaku individu dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang terakhir, ada dampak positif dan negatif dari subbab kita yang akan dibahas. Yang pertama, dampak positif yaitu peningkatan pengetahuan ekonomi. Landasan pendidikan ekonomi juga membantu siswa untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi. 2. Persiapan karir. Pendidikan ekonomi dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk berbagai karir di masa depan. 3. Kesadaran tentang isu-isu ekonomi. Melalui pendidikan ekonomi, siswa dapat menjadi lebih sadar tentang isu-isu ekonomi global dan lokal seperti kemiskinan dan perdagangan internasional. Pemahaman keuangan pribadi, yaitu yang keempat, pendidikan ekonomi juga dapat membantu individu dalam memanajemen uang atau mengatur keuangan pribadi. Ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, kesulitan memahami konsep. Bagi beberapa siswa, konsep ekonomi yang kompleks dapat sulit dipahami dan ini bisa menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. 2. Ketidaksetaraan akses. Tidak semua siswa memiliki akses sama ke pendidikan ekonomi yang berkualitas. Kembali lagi, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam pengetahuan ekonomi di masyarakat. 3. Fokus pada aspek teoritis. Beberapa kurikulum ekonomi mungkin terlalu teoritis dan kurang mempertimbangkan aspek praktik atau praktis. Praktek ini bisa membuat siswa kesulitan menerapkan pengetahuan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak menjamin kesuksesan finansial. Meskipun pendidikan ekonomi penting, memiliki latar belakang pendidikan ekonomi tidak selalu menjamin kesuksesan finansial. Faktor-faktor lain seperti keterampilan pribadi dan peluang juga berperan. Sekian pembahasan landasan ekonomi pendidikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.